Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Wax Channel bersama gue Ovan. Dan gue hari ini kedatangan salah satu partner gue di Winter Elites Group ya. Sis Angela Maharendra ya? Angela Atmarendra. Angela Atmarendra, apa kabar? Luar biasa dahsyat, thank you Nah banget. FYI, Angel ini adalah salah satu partner gue di Winter Elites Group ya. Sebagai agency builder ya sekarang ya. Agency builder ya sekarang ya. Ya. Dan long story short, Angel ini adalah salah satu leader terbaik di Indonesia saat ini teman-teman. Bener gak? Masya Allah. Iya gak sih? Kayaknya lebay banget ya kalau denger kayak gitu. Ya artinya. Ini sebelumnya such an honor ya. Ada di sini, thank you banget. Iya, kita juga terima kasih udah luangin waktu di aktivitas Angel yang sangat sibuk ya sebagai apalagi kan akhir tahun kan. Iya benar, akhir tahun finance sprint itu yang kita nih sebagai agen-agen yang ayo Allah nih masih jauh banget nih, masih belum tercapai. Tapi insya Allah gimana pun nanti pasti kita akan dibayarkan sesuai dengan usaha kita nanti oleh Prudential dan rezeki yang udah diatur ya. Gitu. Jel, apa kabar nih? Terima kasih ya udah datang. Thank you juga. Gimana? Sudah diundang. Nah, cerita-cerita sedikit dong. Jadi kita nih di Winter Elites Group ya teman-teman. Kita di Winter Elites Channel juga, di Wax Channel ya. Kita tuh ngebahas cerita tentang ya obrolan ringan tentang para praktisi asuransi ataupun produk segala macam. Dan kita juga saling berbagi pengalaman tentang bagaimana bisnisnya, kemudian pengalaman bagaimana servis dari Prudential Syariah itu sendiri. Nah, kalau gue boleh tahu, gue mau nanya deh, lo berarti sekarang sebagai seorang ibu ya? Yes. Seorang istri juga dong berarti kan ya? Suami kerja sebagai apa? Suami sih sebenarnya sama aja nih sekarang di industri kita ya. Oh sama ya? Ya. Cuma memang ada beberapa sampingan yang dia fokus di bidang itu sudah hampir 30 tahun ya di bidang itu. Hampir 30 tahun. Ya, jadi memang ada beberapa bisnis yang memang masih dijalankan. Cuma masih berkecimpung juga di industri kita. Di bisnis inilah ya. Bisnis ini, di bisnis asuransi. Ya pastinya kita ada di agency Winter Elites Group ya. Masih banyak belajar juga di industri ini karena emang terbilang baru banget gitu ya. Baru 4 tahun kita di industri ini gitu kan. Jadi gue belajar, dia juga belajar gitu. Jadi kalau Van gimana? Gue di industri ini tuh baru terus sama istri kayak gue atau enggak? Iya, jadi sebenarnya sama nih kita teman-temannya kita partner jadi kita tuh nggak ada kasta-kastaan ya kalau di agensi kita ya. Bener. Jadi semuanya kita berpartner. Nah jadi gue tuh sebenarnya lebih senior setahun dibanding lo. Wow. Gue itu join di tahun 2020. Terus kemudian akhirnya istri ikut gabung di 2 tahun terakhir gitu. Jadi kita bareng nih sama-sama nih suami istri. Iya. Nah oke sekarang gue mau nanya. Tadi kan lo cerita bahwa suami lo ada pekerjaan juga ya sebelum dia sebelum dia berkecimpung di bisnis ini. Ya. Nah, lo sendiri gimana sebelum berkecimpung di Prudential Syariah? Lo tuh ngapain sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya gue itu adalah ibu rumah tangga yang sebenarnya juga pendidikan juga nggak tinggi-tinggi banget ya Van. Cuma emang punya mimpi yang tinggi aja nih. Mimpi yang tinggi itu apa sih? Kayak ya gue tahu gitu gue perempuan. Dimana gue punya banyak waktu. Gue masih muda juga dan gue kayaknya masih punya banyak peluang untuk berkarya. So gue habiskan waktu gue untuk berpikir gue jalanin apa ya. Karena dulu sebelum gue di industri ini gue tuh ada beberapa bisnis yang memang gue jalanin dan gue tekunin dari 2015 dan itu banyak Van, bukan hanya 1 atau 2 bisnis. Kayak tapi gue tuh kayak emang orang nggak bisa diem, apa aja gue lakuin. Gue party planner ya, gue wedding organizer juga anyway. Kemudian gue juga ada kayak baking. Iya 2015 tuh wedding organizer lagi hip-hipnya kan. Lagi hype banget, Iya, jadi emang gue tuh iya. kayak awalnya emang suka aja ngedekor-dekor. Terus teman-teman gue bilang kayak tes lu tuh bagus loh, kenapa lu gak coba gitu loh. Jadi kayak party planner yang saat ini lagi dekorin banyak orang punya punya birthday party gitu kan. So dari situ kayak oh iya kayak gue cocok kali ya jadi
tukang-tukang dekor, gue bilang tukang dekor gitu kan. Duitnya gede loh saat itu loh. Ya enggak juga sih Van, maksudnya kalau dibilang opportunity ya bagus enggak juga. Karena lagi hype aja, tapi mengingat ada modal, ya dong, energi juga kepake, terkuras. Bener, karena kan bayarnya nanti kan. Yes, belum lagi juga gue harus gaji karyawan, itu banyak banget yang gue pikirin. Terus sewa gudang, dan itu kayaknya spend ke situ tuh cukup besar loh dibandingkan hasilnya. Kalau tadi ngomongnya hasil ya. Jadi hasil besar tuh relatif lah gitu. Tetapi ya yang kita lihat kan banyak faktor. Nah, tapi bukan hanya itu gitu. Gue tuh emang orang yang gak bisa diem. Terus gue juga tambah lagi nih, apalagi ya. Kayak gue kan ibu-ibu, terus suka masak. Terus gue kayak dapat ide di rumah, wah kayaknya enak nih kalau gue jual gitu. Ya jual-jual snack gitu yang gue baking sendiri, gue packing sendiri gitu ya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2021. 2021 ya? Sorry 2020. Itu pas COVID. Tapi sebelum itu juga gue ada bed cover juga di tahun 2017-2018 gue jalanin. Jadi kalau party planner 2015. Terus gue ada bed cover konveksi sendiri, gue punya pabrik sendiri lah, gue punya bahan-bahan sendiri, ada orang jahitnya sendiri. Itu juga gue kayak nge-brand sendiri, nge-branding sendiri. Kemudian gue juga jalanin apa ya? Tuh sekarang si party planner gone, si konveksinya udah Iya, itu banyak banget. Dan itu kayak gue ngelakuin apa sih gitu, dan hasilnya sampai mana sih? Gue lihat juga kayak lama banget ya gue. Ibaratnya kayak dikerjain sama passion gue, dikerjain sama banyak kerjaan yang hasilnya gak kelihatan gitu. Nah sampai akhirnya ketemu lah momen-momen dimana bisnis gue ini semua terdampak. Oh COVID. Yes benar. Dampaknya dan gue juga itu, tuh terdampak. Nah kayaknya bukan gue doang deh, semua bidang gak sih? Semua bidang, Mungkin, hampir semua ya. Mungkin Ovan juga pengusaha ya? Iya. Lo bergerak di bidang apa sih sebelum di industri ini? Jadi gue tuh dulu, bahkan masih sampai sekarang ya. Jadi gue tuh dulu buat salah satu merek minuman, air minum dalam kemasan. Namanya Pulau Air ya, sekarang branding ya teman-teman ya. Namanya Pulau Air, itu berasal dari mata air pegunungan dan berada di dalam lokasi pesantren. Oh wow. Gitu, nah jadi waktu itu ada kekhawatiran jadi kita belum ada nih produk yang benar-benar Islam. Produk Islam lah, produk muslim lah gitu. Jadi kita coba bikin salah satu itu, dan kita keuntungannya itu kita sisihkan untuk pembangunan pesantren di Sukabumi. Di tempat mata air itu berada. Nah jadinya dari tahun 2011 kemudian berdiri dari 2015, alhamdulillah gue ngurusin tuh dari mulai produksi sampai sampai B2C, kita sampai konsumen. Jadi mulai dari produksi, kemudian dari pengiriman sampai distribusi ke konsumennya. Oh wow. Gitu, nah tetapi memang ya benar, maksudnya karena lo kuliah apa sih dulu? Gue gak kuliah. Lo gak kuliah? Nah, ya gue tuh kan basicnya juga broadcast kan. Jadi bukan bisnis gitu, bukan kuliah bisnis. Jadi gue tiba-tiba terpikir itu, keluar modal semua segala macam, bikin pabrik. Dan ya nyoba ritme bisnisnya tuh yang coba-coba trial error gitu. Oh ini ternyata rugi, salah di sini, salah di situ gitu. Dan modalnya besar waktu itu. Nah, dan ya akhirnya tahun 2020 terdampak juga tuh ya kan. Sedangkan kita gak mungkin mulangin semua karyawan kita kan. Ada mulut yang mereka harus kasih makan segala macam. Jadi itu kan jadi tanggung jawab moral lah. Gitu. Jadi dan itu juga sebenarnya jadi kickback gue buat gue ngerjain apa nih selama COVID ini gitu loh. Oke, malah berbeda nih sama Ovan ya. Kalau gue saat itu justru karena terdampak itu, di mana semua bisnis yang kita jalanin tuh kayak gak running. Kayak stuck gitu aja, akhirnya gue merumahkan semua karyawan gue, Van. Dan itu kayak, itu nyakitin hati gue banget juga kan? sih. Karena ya benar, memang mereka mencari rezeki di sini, tapi mau nggak mau hari itu ya gue harus merumahkan karena kita jobless. Kita benar-benar nggak ada siapa orang hari itu bikin acara, Van. Kayak nikahan aja keluar online aja takut. Keluar aja takut gitu. Jadi ya memang itu adalah salah satu bentuk gue harus bertahan gitu. Gimana caranya? Itu pun yang membuat titik balik gue ya, kenapa gue mencari bisnis lain sampai ketemu lah gue sama bisnis asuransi syariah ini gitu. Tapi keren banget ya, gue juga baru dengar nih apa yang Ovan sampaikan barusan ya.
berarti kita adalah dua orang yang sebelumnya punya background sama-sama pengusaha ya. Cuma bedanya memang gue tidak berpendidikan tinggi aja nih. Saat ini sih gue lagi ambil lagi ambil pendidikan hukum lagi, tapi kayak karena keterbatasan waktu, gue juga lagi kayak, aduh kira-kira gue bakal di DO nggak ya nih gitu saat ini gitu. Tapi jujur kalau gue punya background malah nggak seberuntung Ovan ya. Tetapi memang gue dari kecil, gue kayak umur 15 tahun ya, gue kayak udah ngerasa gue tuh suka jualan. Tapi sebenarnya gue tuh nggak pernah jualan gitu. Tapi karena memang gue harus mikirin kayak nyokap gue ini, gue broken home kan. Gue juga kayaknya masa kecil gue tuh mengharuskan gue kayak berpikir gimana caranya gue bisa bantu nyokap gue gitu. Nah itu yang gue pikirkan dari umur 15 tahun aja gue udah pikir sejauh itu. Gue 15 tahun masih main PS. Nah makanya sebenarnya kalau dari latar belakang kita kan beda banget nih gitu. Gue ya mungkin kalau gue perintis ya, kalau kan mungkin pewaris gitu ya. Jadi kita memang ya dari background yang berbeda, tetapi kita nggak menghalangi untuk kita bisa sukses di bisnis ini. Nah itu memang itu poin dimana gue tuh ngerasa memang kita semua di sini pasti dari latar belakang berbeda-beda, tapi kita bisa nyambung gitu. Benar gak sih? Benar, kita bisa banget. masuk gitu di bisnis ini. Iya. Benar gak sih Van? Karena kita juga belajar dari nol. Kita gak punya basic marketing, gak punya basic asuransi syariah gitu misalnya. Finansial kita gak ada basic. Gue gak ada basic kayak gitu. Gue cuma ibu rumah tangga yang emang suka diskon aja gitu. Kalau hitung-hitungan diskon gue suka lah ya. Nah jadi balik lagi nih kita berarti kan Angel lo berarti 2020 ya, lo join di Prudential. Terus kemudian 2020 kan ya bener ya? 2021 ya? Lo 2020, gue 2021. Oke. Nah jadi memang kita cerita sedikit ya. Nah gue mau tahu deh. Lo kan berarti kalau 2021 sampai sekarang kan berarti hampir 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih ya, mau 5 tahun. Dan sekarang lo udah agency builder yang FYI teman-teman di Prudential itu ada jenjang karir ya, mulai dari agent, kemudian ada associate agency builder, ada agency builder dan lain-lain sampai agency owner ya. Dan itu ada bagian-bagian memang kita harus lewatin lah untuk sebagai praktisi di asuransi. Nah, gue mau tahu dong pengalaman. Nih kita ngomongin selama 4 tahun lo terakhir deh. Gue mau tahu sekarang kita coba belah yang pengalaman lo paling lo seneng sama pengalaman yang paling gak lo seneng di bisnis ini gitu ya. Biar teman-teman juga tahu nih, kalau gue jadi seorang pebisnis asuransi atau jadi agen asuransi itu suka dukanya apa sih? Karena kita berbeda-beda nih semua nih. Gue berbeda, lo pasti berbeda. Gue mau tahu dong yang seneng lo dulu tuh kayak apa sih? Kayak seneng nih ngomongin seneng. Oke, suka duka lah ya. Suka duka. Sebenarnya duka tuh pasti ada ya. Yes. Semua perintis bisnis pasti ada dukanya. Tapi kalau mau ngomong jujur, sukanya lebih banyak. Duitnya lebih gede ya. Sampai lupa kapan gue berduka. Ya Allah, naudzubillah zalik ya. Maksudnya kayak adalah duka gitu. Tapi emang gue lebih fokus terhadap sesuatu yang memang bisa bikin gue bertumbuh dan berkembang gitu. Gue membiasakan diri gue untuk fokus ke hal yang lebih positif. Ya masalah tuh pasti ada ya. Ya duka itu pasti ada gitu. Galau-galau pasti ada. Apalagi kayak kalau lagi menerima penolakan gitu. Pasti itu udah pastilah makanan kita sehari-hari gitu. Tapi ya lagi-lagi hidup itu kan pilihan. Lo mau fokus atau memilih yang mana gitu. Kalau emang lo memilih jalan ini ya lo harus terima semua konsekuensinya, resikonya, bener gak? Jangan cuma senangnya doang gitu. Tapi cara kita respon pada saat merespon hal duka ini tuh gimana gitu kan. Tapi ya rata-rata semua pasti merasakan momen-momen itu yang maksudnya momen-momen yang sama lah gitu. Ya penolakan tadi ya. Atau apalagi sih duka kita ya contoh lah kayak lagi final sprint kayak gini ya, di ghosting orang gitu ya, itu udah makanan sehari-hari juga gitu. Tapi ya sukanya gue bisa ya tadi bertumbuh. Ada maksudnya setiap momen itu ada hasilnya. Dan gue percaya nggak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu ya. Nah, ya sukanya apa? Resikonya malah jalan-jalan loh. Jalan-jalan mulu gitu. Jadi tahun lalu aja ke New York ya? 2 tahun lalu yang lu dapet London ya? Iya ya, udah sampai saking banyaknya benua kayaknya. Ini ya itulah, jadi ya memang
sukanya juga banyak gitu loh. Jadi hmm. suka duka itu kan udah pasti Sepaket. sepaket gitu. Jadi kita nikmatin aja gitu loh, Wah ini enjoy aja keren banget sih, gitu. tapi maksud gue kayak karena nggak semua orang bisa nyikapin duka ya, duka dalam semua, apakah duka kesedihan atau segala macam dengan in a positive way. Ya kan, Benar. kadang-kadang kita kayak apa sih dulu peribahasa semut gajah di pucuk mata tidak kelihatan tapi semut yang di ujung pulau kelihatan. Jadi Wow. yang Gue baru denger nih. yang gede tuh malah Iya, nggak iya. kelihatan, tapi yang kecil malah kelihatan. Oh, Karena iya. sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau ini gue ngomong sebagai praktisi juga gitu ya. Kalau yang kita lihat antara penolakan ataupun duka sama yang dihasilkan dari ini, kayaknya nggak ada apa-apanya deh. Benar. Iya kan? Dan kita akhirnya in the meantime kita akhirnya terbiasa dengan penolakan itu. Ya kalau ini ditolak ya udah berarti itu cuman closing yang tertunda aja, sebenarnya gitu Dan kan. gue yakin kok kayaknya semua usaha atau semua produk juga pasti ada penolakan, bener Bener. gak? Lo jual tempe aja kalau gue lagi kenyang gue pasti akan nolak, Iya, bener gak? iya. Atau lo jual jengkol, gue gak suka baunya. Apa lo mau sakit hati karena lo jual jengkol, kan gak gitu. Tapi memang ada orang yang suka jengkol, ada yang enggak gitu. So kita harus menerima bahwa penolakan itu pasti ada gitu. Iya, Bukan dan hanya di semua di aspek industri ini. kehidupan. Nah benar. So itu sih semua tergantung respon kita ya. Iya, Tapi gue malah kalau mau ngomongin duka ya, rasanya nggak seberapa nih dengan cerita Ovan nih. Gue kayaknya pernah denger gitu ya cerita Ovan, bahkan mungkin orang tua gue juga satu udah nggak ada ya, kayak bokap gitu udah nggak ada, dan itu juga pengalaman pahit buat gue gitu. Tapi kalau nyokap alhamdulillah masih ada. Nah boleh nggak sih gitu gue denger nih kalau cerita Ovan kayaknya dukanya. Bukan gue hostnya Iya sekarang. maksudnya gue juga mau denger nih. Tadi kan kayak gue sempet dengar ya bahwa cerita ibu gitu, itu malah kayaknya nggak sebanding dengan duka yang gue alami gitu. Karena itu kan juga bisa mungkin mengedukasi banyak orang ya, bahwa penyakit tuh bisa Iya bisa datang siapa aja. Datang ke siapa aja dan mempertaruhkan nyawa gitu kan. Iya. Jadi gue kayak nggak sebanding gitu duka gue. Jadi gini, gue tuh tipikal di keluarga gue ya, mungkin di keluarga lo juga ya, mungkin keluarga orang dulu kali ya, banyak yang belum percaya namanya asuransi. Nah itu pun terjadi sama gue juga sebenarnya. Jadi sebelum gue menjadi seorang agent, gue kan start dari nasabah. Nasabah leader gue yang Windy. Benar. Nah jadi gue belajar ketika gue masuk ke environmentnya sebagai agent, gue tahu pentingnya proteksi kesehatan semua segala macam. Akhirnya gue menyadarinya itu telat sebenarnya. Jadi gue mengedukasi keluarga gue mulai dari bokap nyokap, kemudian sampai kakak-kakak gue dan mantu dan cucunya semua segala macam, itu menurut gue udah telat. Nah jadi long story short adalah gue punya nyokap terkena penyakit kritis gitu. Nah jadi dia kena gagal ginjal dan sudah transplantasi 2 kali. Nah di sini yang akhirnya gue mikir, gue sebagai agent kayak ketika gue menjadi direkrut sama Windy dan gue menjadi praktisi, gue kan tadinya kayak gue ya udah deh gue ikut aja lah gitu loh, tambahan dibanding gue nggak ngapa-ngapain side hustle gue. Tapi ternyata setelah gue terjun dan setelah gue tahu pentingnya segala macam, ketika gue menjadi agent, gue merasa penyakit itu tuh kayak musibah, bukan kayak musibah, kayak bencana. Ketika ada kayak bencana alam, kebanjiran segala macam, orang yang pertama lo mau selamatin kan kayak orang-orang deket lo kan, ring satu lo kan, keluarga semua segala macam. Dan sayangnya nyokap gue itu nggak sempat gue selamatin lah secara finansial. Tetapi alhamdulillah Allah kasih rezeki dan sekaligus ujian bahwa rezekinya ada, tapi nyokap gue diuji dengan sakit gitu. Nah akhirnya gue berhasil meyakinkan, dan ini menjadi kayak kickback gue, cerita gue sendiri, dan pasti teman-teman leader, teman-teman agent di rumah punya ceritanya masing-masing gitu. Tapi kalau versi gue selalu menceritakan nyokap gue waktu itu transplantasi ginjal, sekali transplantasi sekian M gitu. Terus kemudian harus hemodialisa karena gagal ginjal seminggu 3 kali, sekali hemodialisa sekali HD tuh bisa 3-5 juta di luar vitamin, dan itu seminggu 3 kali. Dan lo harus spend sekitar 4-5 jam di rumah sakit. Gitu. Nah jadi mungkin
gue ngerasanya andai aja gue lebih cepet gitu ya. Jadi mungkin nyokap gue secara finansial dia nggak harus mikirin gitu loh. Benar. Karena kadang-kadang yang namanya orang tua ya, mereka mikir ketika mereka harus mengeluarkan sebagian uang untuk biaya rumah sakit, mereka mikir sayang uangnya nanti buat si Ovan nikahan gitu misalkan, terus misalnya si ini lagi mau melahirkan gitu. Jadi kayak orang tua kan seperti itu kan ya. Ya tapi gimana pun akhirnya kita bertahan ya kan, kita bertahan di bisnis ini dan akhirnya semakin itu gue jadi semakin semangat sih untuk mengedukasi orang-orang bahwa bro atau siapapun itulah gitu, ini lo penting banget punya finansial segitiga finansial kokoh nih yang udah diajarin sama leader kita di sini di Winter. Dan balik lagi ya Jel ya, gue tuh orangnya cuek banget. Gue orangnya mungkin fast learning tapi boleh dibilang kayak kemudian. Tetapi ketika gue masuk di kantor Winter Airlines Group ini, gue menemukan environment yang baru, yang suportif, yang saling mendukung semua segala macam, dan gue ketemu dengan orang-orang yang satu misi, yang semangatnya sama. Itu jadi kayak gue gila, gue ternyata nggak ada apa-apaan ya dibanding teman-teman gue ini gitu, termasuk sama lo. Dan gue mau cerita sedikit, gue itu salah satu yang gue paling inget ya, gue tuh paling inget ketika lo sharing di kantor ini nih. Dan sharing di kantor ini dan Windu di sebelah gue, dan Windu tuh bilang bagus ya Angel, oh iya bagus banget, ini gue jadi semangat banget, masa nih orang bisa gue gak bisa. Loh itu salah satunya tuh loh. Beneran. Gue sampai bilang gitu sama Windu. Windu nah gitu, jadi boleh gak, ini gue sekarang mau tahu ya. Dari kita kan gini deh, namanya bisnis kita gak mau menafikan, kita pengen income kita bagus. Selain kita menolong orang lah. Menurut lo di bisnis ini dari lo 2021 sampai sekarang bagaimana sih dari secara income deh? Secara income dan secara resiko dan secara duka-duka yang tadi lo lewatin itu worth it gak sih untuk lo terjun di bisnis ini? Of course. Kalau enggak gak mungkin ya, kita kan bukan social work. Iya benar, kita gak pro bono. Pasti kan ada why-nya. Kenapa sih? Kalau mau keluar rumah setiap hari, kenapa sih kalau mau prospekin orang ditolak kayak gitu kan? Lo gak gengsi gitu sebagai agen asuransi. Nah, kenapa sih lo hidup kayak harusnya udah nyaman gitu kan? Ada suami gitu, lo kurang apa gitu kan? Ya pasti semua ada why-nya ya, mungkin juga income gitu. Tapi sebenarnya income juga relatif ya, di atas langit masih ada langit nih. Jadi gue juga gak bisa ngomong bahwa gue tuh udah terbaik gitu, enggak juga gitu, karena gue juga baru 4 tahun gitu. Kalau ngelihat yang senior kayak ya benar kata Ovan tadi, banyak yang lebih hebat loh gitu. Apalah kita ini gitu kan. Gue juga masih belajar di industri ini. Cuma 4 tahun buat gue worth gak? Worth banget. Compare to 10 tahun ibaratnya gue di party planner gitu. Gak jadi apa-apa gitu. Even gue gak pernah dapet apresiasi apapun gitu ya. Udah dekorin orang bagus, saya udah syukur gitu ya. Paling thank you Angel, bagus banget. Udah beres, habis itu hilang. Makasih party planner di tag, udah gitu kan. Kayak gak ada momen buat gue sendiri yang merasa gue tuh sudah diapresiasi atas kerja keras gue gitu. Ya baru disinilah gitu, nilai apresiasi itu gue bisa dapatkan gitu ya. Ya bukan hanya dari segi income ya, apresiasi jalan-jalan atau mungkin bertambahnya aset, tapi ya benar kata Ovan tadi, kita punya development diri di sini, bener nggak? Bener banget. Itu sih, itu yang menurut gue tuh berharga banget di sini. Mungkin kalau lo mau dapetin ilmu training atau mentor, coach, lo ikut aja tuh apa namanya John Robert Power. Banyak ya di luar banget. Sana juga banyak banget nih yang lagi kasih red gitu. I mean di sini kita free loh. Kayak lu cuma take it or leave it gitu. Menurut gue kayak kalau kita udah tahu peluang sebagus itu, lo nggak ambil sih sayang banget, bener gak sih? Kayak itu aja sih. Gue cuma ngeliat atau gue merasa bahwa gue aja yang mungkin udah punya usaha sebelumnya ya, gue sudah menaruh banyak energi dan uang gue di sana, gue tinggal jalanin aja, dan gue juga punya suami udah syukur gitu, gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi gue aja yang udah begitu, gue masih mau loh melihat bisnis ini. Artinya ada peluang gak sih? Ada lah, pasti karena ada peluang tadi yang gue bilang, ya kita di sini mau ngomong, kita mau prospek, kita mau bangun
tim seperti kayak kita follow up atau coaching agent gitu ya, pasti nggak ada yang gratis, bener nggak? Iya. Karena pasti ada hasilnya tadi, ya pasti karena ada peluang. Kalau gue saja sudah melihat peluang itu, berarti masa sih lo nggak mau jalanin gitu. So, Karena segampang ini ya. iya segampang itu teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kalian sih ketemu temen yang agent ya, sahabat, saudara atau whoever, agent asuransi gitu atau bisnis, dia jalanin bisnis asuransi, lo boleh kontak deh, pokoknya kontak aja gitu. Malah jangan takut, bener gak sih Van? Iya. Lo jangan takut di prospek, jangan takut kayak malah menghindar gitu, ntar gue diajakin jadi agent, so enggak, please dengerin dulu deh. Iya, karena kita ngasih peluang gratis gitu. Peluang gratis, kayak kalau gue sih emang orangnya open banget ya, sama siapapun, profesi apapun gitu. So gue orang yang gue mau kasih waktu untuk mendengarkan gitu, karena waktu itu pun gitu sebelum gue nyemplung di bisnis ini, gue menerima temen dulu gitu, temen yang emang udah duluan di bisnis ini, kemudian gue mau denger, oke, bisnis lo sebagus apa sih, gue mau lihat ya ada apa sih gitu, dan gue mau gitu melihat, oh ada jenjang karir lo, oh income-nya segini lo, oh ini misinya banyak banget lo, yang paling penting misinya bantu orang sih. Bantu orang itu ya. Bantu orang itu. Dan itu priceless ya. Banget. Ya kan kita kalau misalkan, kalau gue pribadi ya, kalau misalkan gue ada klaim yang dibayarkan, terus ada ucapan terima kasih tuh menurut gue kayak banget. Aduh Van makasih udah dibantuin ya, terima kasih segala macam. Itu kayak itu priceless banget sih menurut gue. Nah mungkin orang-orang melihatnya ya, profesi kita ini kayak kurang keren, bener gak sih? Iya. Tapi gue harus tekankan. Gue bodo amat kalau misalkan income gue. Bener, kalau gue harus tekankan, yang keren di luar sana belum tentu keren. Belum. Bener gak sih? Iya. Tapi kita yang gak kelihatan keren ini, bisa jadi kita lebih keren loh. Kenapa? Karena mungkin lo bisa hebat profesi di luar sana apa? Pakai lanyard di SCBD gitu ya, misalkan. you name it lah. Yeah. Tapi apakah lo sudah bermanfaat untuk banyak orang? Yes. Jangan-jangan lo hanya memperkaya bos lo sebenarnya. Nah, itu, dan gue melihat di sini, gue tuh punya kesempatan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Itu sih yang gue nggak bisa dapetin di profesi manapun. Iya. Dan salah satu profesi yang paling adil ya. Benar. Menurut gue. Jadi kalau kita kayak kerja keras tuh dihargai dan dibayar sesuai gitu kan ya. Benar. Gitu. Nah terus berarti lo worth it banget ya untuk lo terjun selama 4 tahun ini. Menurut lo udah alhamdulillah banget ya kalau Allah kasih rezeki yang berlebih ya. Rezeki lebih. Contohnya gini sih Van, kita mau gak kerja 3 tahun misalnya income-nya 20 juta. Mau ya? Mentok gitu. Misalnya 3 tahun 20 juta gitu. Terus 3 tahun 100 juta misalnya gitu. Misalnya ya, 3 tahun 100 juta, mau gak? Mau. Tapi 3 tahun ternyata gak 100 juta Angel, cuma 70 juta, masih oke gak? Enggak lah. Masih oke dong. Ya masih oke 70 juta. 3 tahun 70 juta masih oke. Gak sesuai nih, gak 100 juta Van. 70 juta masih oke gak? Masih oke. Oke ya. Terus ternyata 3 tahun gak 70 juta Van. 50 juta doang, masih oke gak? Masih oke. Masih oke dong. 3 tahun sisa ternyata gak 50 juta, 20 juta doang, masih oke gak? Masih? Masih dong. Karena banyak orang di luar sana mau 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun even 20 juta aja mungkin gak nyampe. Iya 20 juta gak setuju nyampe. Gak sih? Iya. Kayak kalau ada peluang yang segitu besarnya, masa gak diambil? Iya, dan bahkan gak office hour ya. Yes. Orang karyawan, se-fleksibel itu, iya. 3 tahun lo kerja dikasih 20 juta, lo kerja bagai kuda. Iya, kadang-kadang sampai lembur. 9 to 5. Udah gitu belum stresnya Jakarta. Yes. Gila, bahkan ya 24/7 gitu mungkin karena kalau bos bilang lembur emang gak bisa nolak. Iya benar. Dan bahkan gue pernah nonton konser sama teman-teman gue. Kita nonton konser waktu itu di Singapura sama Taiwan. Beda ya. Anak konser. Enggak, karena dulu kayak hiburan kita tuh cuman konser doang. Iya. Jadi terus tiba-tiba kayak dia tuh kemana-mana tuh bawa laptop gitu loh, terus kayak harus connect ke internet segala macam karena dia harus building report ke manajemen. Itu gue repot banget sih ini lagi liburan tapi gue harus kerjanya kayak gini lah. Gue gak kebayang sih kayak kalau gue jadi dia. Bener. Gitu. Dan hari ini dia masih seperti itu. Wow. Hari ini masih seperti itu dan menurut gue kayak ya udah Tuhan udah ngasih rezekinya ke masing-masingnya udah ditentuin. I mean, kita tidak mendiskreditkan profesi lain ya di sini karena menurut gue orang yang bisa menjalankan seperti itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Tapi you know what? Kalau lu tahu
lo punya etos kerja seperti itu. Terus lo terapin di sini. Gila sih. Kaya sih kata gue mah. Dan ada cerita lucu nih sebenarnya. Gue ada salah satu teman leader gue ya, Fauzi ya. Dia ini lucu nih. Jadi kalau lo mau tahu segimana, kalau teman-teman ya, ini teman-teman mau tahu segimana income-nya ya. Ini bukan ya Allah semoga ini bukan termasuk ria. Ya. Jadi kita tuh secara nggak sengaja beli mobil barengan. Oke. Dari ya pasti dari uang kita dari Pru lah. Ya. Gitu. Jadi 2 tahun lalu mungkin 2 atau 3 tahun lalu kita beli mobil sama tuh Mitsubishi Expander yang baru. Dan itu kita pas keluar loh kita sama ternyata ini duit dari Pru nih duit dari Pru. Jadi bahan lucu-lucuan aja. Dan itu baru 3 tahun, Fauzi mungkin udah duluan. Gitu. Jadi alhamdulillah lah ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri semua ada batas rezekinya masing-masing ya. Benar. Kan udah diatur. Tetapi memang yang kita bisa ikhtiar. Dan ini menurut gue salah satu ikhtiar yang paling mudah sebenarnya kalau kita mau jalaninnya secara serius aja lah. Benar. Nah, apalagi fleksibel, kemudian lo juga kan party planner butuh modal. Gue waktu itu bangun pabrik hampir sekitar ratusan juta lah. Ya. Hampir setengah M lebih. Percaya sih. Iya. Gue yang punya gudang aja rasanya bayar gudang per 3 bulannya kayak mahal banget gitu kan. Apa kabar pabrik? Ini mau ya gitu modal kita cuma datang ke kantor gitu kan, training segala macam. Terus paling kalau ketemu orang ngopi-ngopi kita bayarin kopi 30-40 ribu gitu kan. Tapi kita bisa edukasi dan insya Allah dapatnya lebih ya. Kalau Tuhan kasih lebih. Benar. Gitu. Nah jadi teman-teman, kita nanti akan ngobrol lagi banyak sama Angel. Kita akan coba gali lagi teman-teman. Mungkin kita coba korek lagi nih Angel nih sebagai, karena kita belum korek Angel sebagai ibu ya. Ini baru kita korek Angel sebagai praktisi. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin di sesi Wax podcast berikutnya. Terima kasih loh Bu Angel udah datang. Thank you banget. Jadi alhamdulillah jadi ada sisi teman-teman mungkin yang perempuan masih aduh gue seorang istri gue ngapain ya di rumah, gue nggak tahu mau ngapain. Tapi pengen bantu suami, tapi suami padahal udah ngebantu tapi bingung gitu kan, mulai dari mana. Mungkin ini bisa jadi salah satu opsi aja ya. Benar, apalagi yang kayak gue ya, ibu-ibu yang gak bisa diem, extrovert ya. Daripada di rumah nonton drakor sama yang ngecekot-cekotan Shopee itu yang paling penting karena cewek tuh banyak mau kan. Banyak mau tapi kalau gak diturutin ngambek gitu. Jadi mendingan kata gue mah yuk mulai berkarya karena kita semua di sini diapresiasi. Iya. Dan terima kasih sekali lagi Angel. Kita ketemu lagi nanti di Wax Podcast dengan bintang tamu yang lain. Nanti juga mungkin kita akan undang lagi Angel. Terima kasih teman-teman, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angel, terima kasih semua.